Baik, selamat pagi. Perkenalkan sebelumnya saya Isabel dengan NIM 200554170 akan mempresentasikan cara pengerjaan modul 1, 2, dan 3 untuk mata kuliah pemrograman visual plus lab. Jadi pertama di sini kita lakukan adalah membuka Visual Studio, habis itu create new project, habis itu Windows Form App, next, create. Oke. Jadi di sini maaf saya mau custom dia sedikit biar cantik. Oke, bagus. Jadi di sini saya akan membuat modul 1 yaitu cara menggunakan listbox di vb.net. Jadi kita hanya membutuhkan 3 buah komponen, 1 button, 1 listbox. Sini saya letakkan di bagian sebelah sini. Dan 1 textbox. Letak di sini. Oke. Untuk textboxnya akan saya beri warna dahulu, warna kuning, ini warna hijau, dan ini warna biru. Oke. Sederhana sekali, kita tinggal mendouble klik buttonnya, akan langsung muncul. Lalu kita buat kayak gini biar bagus suara. Listbox 1 yaitu nama listbox yang kita gunakan items.add. Selanjutnya textbox 1 yaitu textbox yang kita gunakan .text. Oke, thank you. Selanjutnya kita coba run codingannya. Oke, kita tes. Hello everybody. Button. Oke, berhasil. Kita coba lagi. Oke, berhasil. Oke. Untuk sedikit memberikan cita rasa pada modul saya akan menambahkan sebuah codingan sederhana di bagian listbox ini. Terus kita tambahin, kita pencet di bagian event. Habis itu ini, selected index change, itu kita pilih yang maaf, ada kesalahan sebentar di bagian sini. Oke. Oke, ini udah masuk listbox. Habis itu saya ingin membuat pop-up dari teks yang saya pilih dalam listboxnya. Cara membuatnya adalah message box dot show, setelah itu dalam kurung listbox 1 dot, ini ada selected, saya sudah memilih sebelumnya selected index, selected item maksudnya, maaf. Kita pencet saja, dia akan otomatis tergabung. Selanjutnya kita pencet lagi to string. Oke, kita akan tes dahulu apakah codingannya berhasil. Oke, sudah muncul. Coba kita tekan. Lola is pretty. Oke, mau. Habis itu tuh so is Lisa. Maaf, ada salah dikit. Oke, coba kita pencet ya.
Oke, keluar pop-upnya Lola is pretty and so is Lisa. Oke, sekian untuk modul 1. Akan saya lanjutkan dengan modul kedua. Kita hapus dulu ini. Saya menggunakan form yang sama biar tidak harus bolak-balik. Nih, jadi di sini saya menggunakan judul modul kedua ini adalah penggunaan radio box dan checksbox pada VB.NET. Jadi di sini maaf saya hapus dulu. Maaf, bentar. Ada kesalahan. Oke, ini bisa kita hapus. Kita hapus. Dan ini juga kita hapus dahulu. Di sini saya akan menggunakan 3 buah checkbox. Kita tarik, drag and drop. Drag and drop. Ini juga drag and drop. Selanjutnya kita menggunakan radio button. Di sini kita menggunakan 2 buah radio button. Terus jangan lupa kita buat di sini selalu grup box agar setiap indikator pemilih kita itu berada dalam grup yang berbeda-beda dan tidak mengacaukan hasil pengecekan dari grup yang lain. Misalnya kalau untuk maaf saya pindahin dulu. Oke. Saya pindahin ke sebelah sini. Oke. Akan otomatis masuk dalam grup box. Misalnya contohnya saya berikan dulu contoh singkatnya. Misalnya kita menambahkan satu lagi radio button. Tambahkan satu lagi di sini. Kita buat 4 radio button. Pindah bawah 1 dulu. Jadi kalau ini dijalankan, pasti dia akan seperti ini. Dia hanya bisa memilih 1. Namun, jika kita masukkan salah satu ke dalam grup box, nih, coba kita run lagi ulang. Maka kinerja grup box ini dan grup box ini tidak akan campur. Oke, kita menggunakan satu buah grup box. Oke. Selanjutnya ini kita hapus saja. Oke, jangan lupa kita juga menggunakan satu buah button. Ini saya letak button di sebelah sini. Grup box saya pindahin ke sini dulu. Untuk ke sini kita pilih ini sesuai video panduannya. Saya buat ini sebagai umur. Oke. Ini saya buat maaf ini maaf ini saya mengubah apa-apa ya. Oke, ini saya ubah jadi di bawah 10 tahun. Di bawah 15 tahun. Di bawah 20 tahun. Oke. Terus ini radio buttonnya ini bisa memilih. Ini enable.
disable. Oke, langkah pertamanya kita memilih salah satu checkbox yang ini. Nih, karena tadi saya ubah nama jadi JJ, jadi Gigi. Oke, di sini kita menggunakan fungsi if JJ, dipilih, dicek, maka message box umur di bawah 10 tahun. Apakah benar tadi kita buat 10 tahun? Ya, di bawah 10 tahun. Lalu kita copy biar tidak lama. Kopas. Oke, di sini kita bagian ubah aja ini jadi checkbox 3. Checkbox 3 benar. Box 3. Ini checkbox 2. Box 2. Oke, ini kan di atas di bawah 15 tahun. Di bawah 20 tahun. Oke, kita tes dulu. Mohon maaf. Sepertinya ada kekeliruan. Oh, maaf, saya salah di bagian sini. Atau saya pencet JJ. Sebentar, kita perbaiki dulu. Kita pilihnya ini. Nah, makanya kodenya jadi tidak berjalan. Oke, sekarang kita start. Satu. Oke, umur di bawah 15 tahun, benar. Oke, di bawah 20 tahun. Benar, di bawah 20 tahun. Saya harus pencet tiga-tiganya. Misalnya 1, 10, 15, 20. Oke, sudah berjalan. Selanjutnya kita akan menggunakan radio button-nya. Penambahannya sederhana, kita tinggal pencet salah satu. Oke, karena tadi nama button 1. Button 1. Enable. Oh, maaf, saya kekurangan titik. Sama dengan mohon maaf, ada kesalahan sedikit. Radio buttonnya berarti tidak bisa dipilih lagi. Radio button 1. Oke, kita pilih cek. Oke, kita jalankan codingannya. Oke, saya pilih ini. Maka bisa dilihat dia bisa memilih nomor 10, 15, 20. Namun jika kita disable, tombolnya tidak akan bisa dipencet dan angka-angka di bawah umur tahun-tahunnya tidak akan keluar. Oke, sekian untuk modul kedua. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke modul ketiga, yaitu modul text to speech. Dengan saya izin menggunakan form yang sama. Jadi di sini, oke, kita close dulu. Oke, jadi di sini saya hanya menggunakan 2 buah komponen, yaitu text box sama sebuah button. Oke, sebentar, kita hapus dulu, delete. Oke, sini saya menggunakan satu button, satu text box.
tarik, drag and drop, drag and drop, drag and drop. Ini saya buat di sini biar cantik. Oke. Jadi di sini button satunya kita buat agak besar. Oke. Namanya saya ubah dulu jadi speak. Speak. Oke. Langsung saja. Ntar saya ganti dulu warnanya. Saya mau warna merah. Oke, bagus. Tinggal kita pencet satu button ya. Nah, sebelum-sebelumnya kita hapus aja. Oke. Jadi di sini kita tinggal menambah. Oh ya, jangan lupa juga menambahkan sapinya dalam referensi FVB-nya. Sebelumnya saya sudah menambahkan sapi, maka sekarang saya tinggal menjalankan codingannya. Jadi di sini kita tambahkan variabel dim sapi as object selanjutnya sapi sama dengan create object sapi sp voice. Sini sapi speak text box 1 dot text. Oke. Maaf salah. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita sebaran. H. Oke, saya izin cabut dulu mic-nya biar bisa terdengar di OBS. Oke, saya coba tampilkan good afternoon. Good afternoon. Oke. Good night. Good night. Good night. Oke. Berarti modul text to speech sudah berjalan dengan benar. Baik, sekian dari saya. Modul selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman tim saya, Riki Setiawan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan tugas keempat ya, di mana kita akan membuat dua form. Namun form kedua akan sinkron dengan form yang pertama. Jadi saat kita ada di tampilan form pertama, kita klik dan akan masuk ke form yang kedua. Jadi seperti ini teman-teman, langsung saja kita buat filenya. Kita namain tugas keempat. Nah, jadi tugas keempat seperti itu. Kemudian dan nanti tugas kelima kita akan memasukkan password untuk masuk ke form yang kedua. Oke, langsung aja kita create. Kita tunggu sebentar. Nah, kita kecilkan ukurannya. Oke, seperti ini. Kemudian kita langsung klik kanan di sini. Kemudian add. Kemudian ambil yang atas sendiri ya. Nah. Oke, tunggu sebentar. Nah, setelah seperti ini, maka kita akan mendapatkan form yang kedua. Di form kedua tampilannya seperti ini ya. Jadi ada dua tuh yang di sini ada form kedua, kemudian untuk form kedua kita cukup kasih label saja. Bahasanya ini form kedua gitu ya. Kita ganti namanya.
kita perbesar ukurannya. Oke, sorry. Kita close, kemudian kita perbesar untuk ukuran fontnya jadi kelihatan jelas. Nah, uji coba form kedua. Udah kelihatan teman-teman ya. Kemudian ukurannya kita kecilkan. Agar tidak terlalu lebar juga. Oke, setelah seperti ini kita kembali ke form yang pertama. Kita beri button. Button. Nah, kita taruh saja sini. Kita ganti namanya agar lebih simple. Oke, setelah seperti ini kita langsung saja masuk ke codingnya dengan klik 2 kali buttonnya. Kita tunggu sebentar. Oke, langsung saja kita tulis form 2, karena tadi form 2 ya, jadi kita tulis form 2 dot show. Jadi kita akan memunculkan form 2 nya tersebut, kemudian buka kurung dan tutup kurung, dan langsung saja kita running. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita tunggu sebentar, agak berat emang teman-teman, jadi harus sabar. Nah, seperti ini. Dan saat kita klik tombolnya, nah masih agak lemot ya. Nah, seperti ini kita klik, maka akan masuk ke form yang kedua. Nah, seperti ini. Cukup singkat ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian untuk tugas yang keempat. Oke, untuk tugas yang kelima, seperti biasa kita buka softwarenya, kemudian kita buat filenya, kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita kasih nama. Tugas kelima, tugas 5. Oke, kemudian kita create. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti biasa setelah kita di form 1, sebentar, kita mungkin perlu mengecilkan terlebih dahulu. Oke, setelah dikecilkan, kita beri button. Nah, setelah diberi tombol, kita kasih nama aja ya, seperti kemarin, seperti sebelumnya, yaitu masuk. Oke, kemudian kita kasih text box. Oke, sini aja. Kemudian label kita ganti namanya ya, menjadi mungkin kata sandi ya. Password apa kata sandi aja ya, kata sandi. Oke, jadi kita kalau mau masuk ke form yang kedua itu kita harus memasukkan sandinya gitu. Kemudian kita langsung buat form yang kedua.
seperti yang sebelumnya. Kita ambil add atau sendiri, kita ikuti ya. Oke, setelah muncul yang form yang kedua, kita langsung saja kasih label. Label. Nah, kita ganti tulisannya. Form kedua. Kita perbesar ukurannya. Nah, kemudian kita letakkan, kemudian kita perkecil formnya sekiranya di tengah-tengah ya tulisannya. Nah, setelah seperti ini, maka selesai, langsung saja kita masuk ke codingnya, klik 2 kali di tombol masuknya. Nah, langsung saja kita buat logika. Oke, jika form kedua. Jadi di sini text boxnya adalah text box namanya ya, kita ambil namanya. Nah, dia yaitu, nah kita kopas saja text box 1 ya. Langsung saja kita ketik text box 1 dot text. Jadi di text box tersebut kita masukkan teks ya, karena passwordnya, kemudian sesama dengan, kemudian tanda petik, mungkin sandinya 1 2 3 4 aja yang simple. Kemudian kita bawahnya, jadi saat kita kasih password, apa yang akan muncul yaitu form 2-nya. Jadi form 2 dot show. Oke, setelah seperti ini kita langsung enter saja, kita hapus sedikit, kemudian kita tulis else apabila kata sandinya salah, seperti ya teman-teman ya. Else, kita enter. Jadi apabila salah, maka kita akan buat message box yang mana tulisannya itu kata sandi salah, seperti itu. Oke, kita tulis kata sandi salah. Nah, setelah seperti ini, langsung saja kita running. Apa yang akan terjadi? Kita tunggu sebentar. Nah, langsung saja kita masukkan passwordnya ya, 1 2 3 4. Apa yang akan terjadi? Akhirnya sukses teman-teman, masuk ke form yang kedua. Kemudian kita, kalau misalkan sandinya salah, maka akan muncul message box-nya. Mungkin seperti itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.